Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan ini ya. Kayak aku ngelihat reading ini adalah reading paling to the point ya yang pernah aku lakukan sejauh ini. Jadi kayak aku melihat ada dua skenario. Pertama gini, ini berhubungan dengan keluarga dan fondasi. Ini sesuatu yang udah berjalan terus baru terungkap atau kemungkinan lainnya ini sesuatu yang mungkin akan kamu temui berhubungan dengan konteks hubungan romantis kamu. Karena apa? Aku bisa bilang begitu. Pertama ada kartu Deceit, yang paling atas itu energi oracle kamu. Deceit itu berbicara energi yang tricky, energi yang mungkin kamu perlu hati-hati seperti ada agenda tersembunyi, ada sesuatu yang tidak terlihat dan intensinya ini datang dari orang-orang tertentu ya. Di bawahnya Deceit itu adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu adalah energi orang yang menarik, energi orang yang apa ya, tampilannya menarik gitu, terlihat meyakinkan, percaya diri, fisiknya juga bagus gitu ya, seringkali gitu. Jadi orang yang terlihat bagus, orang yang terlihat meyakinkan ini bisa jadi ya, ini orang yang terhubung dengan kamu selama ini atau orang yang akan kamu temuin ya. Bisa konteks hubungannya udah keluarga, hubungan romantis, dan dia mau menawarkan sesuatu ya. Jadi dua kombinasi kartu yang di bawahnya itu kan bouquet ya. Bouquet itu seperti pemberian, seperti sebuah hadiah, seperti sesuatu yang menarik. Queen of Wands sama bouquet itu adalah dua dua energi yang packagingnya bagus ya, dua energi yang packagingnya bagus, seperti meyakinkan, seperti menarik, indah dilihat mata, mungkin kata-katanya manis, mungkin terlihat bisa meyakinkan diri kamu ya. Tapi ingat, energi paling atasnya adalah di situ. Jadi bisa jadi orang ini sudah terhubung dengan kamu selama ini, mungkin sudah jadi pasangan, mungkin sudah jadi rekan kerja ya. Mereka terlihatnya kompeten, terlihatnya bisa dipegang, terlihatnya serius untuk hubungan jangka panjang. Tapi ternyata ya, di balik semua ini sesuatu yang udah berjalan selama ini, kamu mungkin menemui sesuatu tentang orang ini, entah itu rekan kerja kamu, teman kamu, mungkin teman kamu menyembunyikan sesuatu dari kamu, punya apa ya, sesuatu yang kamu perlu hati-hati aja gitu ya, atau pasangan kamu atau anggota keluarga ya. Karena Imum Coeli ini, kartu general energi kamu, Imum Coeli itu berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan fondasi, berhubungan background kita ya, gimana cara latar belakang budaya kita, gimana cara kita dibesarkan. Jadi ini bisa berhubungan dengan keluarga atau rumah tangga gitu. Lalu yang kedua ini, kalau kamu nggak, misalnya orang-orang yang berada di sekeliling kamu baik-baik saja gitu, bisa jadi ini orang yang mungkin atau situasi yang mungkin mau datang ke hidup kamu ya. Eee, Misalnya gini, ketika kamu baru ketemu seseorang yang terlihat meyakinkan, menjanjikan, terus misalnya pekerjaannya bagus, misalnya dia mau menawarkan kerja sama bisnis, mau menawarkan pekerjaan, pastikan gitu, bukan mau bikin kamu parno, tapi pastikan gitu kamu sebisa mungkin ngecek gitu backgroundnya orang ini. Atau misalnya tawaran bisnis, tawaran pekerjaan, kamu pastikan gitu, kamu memeriksa semuanya, kamu pastikan hitung-hitungannya benar. Atau kalau dia mau menawarkan pekerjaan, pastikan gitu, kamu cari infonya di Google gitu ya, apakah ini perusahaan yang benar, backgroundnya ada gitu ya, di Google misalnya reputasinya bagus apa enggak, hal-hal seperti itu. Supaya apa? Karena, kalau misalnya orang itu belajar gitu dari pengalaman, hal-hal seperti itu nggak akan terjadi gitu ya. Tapi kan sering kita menemukan di berita, misalnya dia ketemu anggota gitu, anggota misalnya polisi, anggota TNI, udah nikah baru ketahuan ternyata dia bukan anggota, hal-hal seperti itu ya. Contoh orang yang packagingnya bagus, luarnya terlihat meyakinkan, dalamnya nggak selalu seperti itu. Dan ini buat kamu, reminder buat kamu lebih hati-hati ya. Itu pastikan background check orang ini atau situasi ini atau pekerjaan atau bisnis kerjasama apapun gitu yang mungkin menurut kamu ini terlihat bagus, pastikan itu juga beneran bagus ya. Dan kalau pakai skenario yang pertama yang tadi aku bilang di awal, kamu udah beberapa waktu dengan situasi ini, dengan orang ini, ketika ini muncul ke permukaan ya, terus ternyata ini udah berlangsung lama, terus kamu baru sadar, oh gue udah kayak naif banget selama ini, gue udah dibohongin selama ini, terus kamu merasa jeder gitu ya, karena ada yang pergi gitu. Sebagian dari kamu segitu kecewanya kamu bisa pergi ya dari situasi ini, bisa merasa cukup, gue nggak perlu komunikasi lagi sama lo, cukup tahu aja gue nggak perlu ngapa-ngapain, karena kamu itu termasuk yang diam-diam terus banyak mendem, tahu-tahu meledak gitu, sekalinya kecewa meledak, sekalinya kecewa itu bisa dendam banget ya itu. Kamu tuh tipe-tipe yang seperti itu ya. Tapi itu tadi, karena segitunya kamu bisa
Karena kamu segitunya selama ini protektif ya sama diri kamu ketika kamu mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kamu, itu juga filternya udah banyak. Dan udah filternya banyak masih dikecewain juga, ya udah dendamnya bisa segitunya gitu, kecewanya bisa segitunya. Makanya di sini ada yang merasa udah cukup tahu, nggak perlu ngomong lagi, udah aku yang pergi, udah aku berhenti bicara, udah nggak mau kenal sama orang ini, nggak mau tahu tentang situasi ini ya. Ini selain berhubungan dengan hubungan romantis, bisa juga berhubungan yang tadi aku bilang pekerjaan atau bisnis ya. Mungkin terlihat menjanjikan, tapi please, please, please ya. Ini aku tadi udah bilang, ini reading paling to the point. Kamu perlu berhati-hati ketika kamu nonton reading ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.